Selamat pagi semuanya, selamat datang kembali di channel gue Jeffrey Masya. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua baik-baik aja. Udah lama banget gue nggak upload di channel gue ini. Dan untuk episode kali ini kebetulan gue nggak akan mereview soal motor karena keadaan lagi kayak gini yang kalian tahu. Jadi gue sedikit mempunyai ide untuk membuat podcast dari teman-teman gue di luar. Sebenarnya podcast yang gue buat ini tidak terlalu serius, santai, dan namun sedikit berantakan karena gue baru pertama kali buat podcast ini. Cuman gue harap ini bermanfaat buat kalian semua dan gue minta tolong kritik, komen, dan saran untuk memperbaiki podcast gue di episode berikutnya. Oke? Jadi enjoy, terus selamat menyaksikan podcast gue yang di episode pertama ini. Udah. Mikrofon. Oke. Oke. Oke, gue sedikit tertawa sebenarnya karena kita tuh dari tadi udah ngobrol 1 jam, terus udah di record juga. Cuman hasil recordnya itu lo tau lah wanita yang nggak pengen tiba-tiba mukanya ke zoom di Apaan? layar gitu. Enggak, lo sendiri yang bilang muka lo gede banget. Oke, gue akan ngasih sedikit kesimpulan yang tadi udah kita bicarakan. Oke, intinya gini. Temen gue ini namanya Satrina. Kita dulu seangkatan di BINUS dari 2010 sampai 2014, lulus di 2014. Nah, dan fun fact-nya adalah ternyata gue baru tahu bahwa dia sebelumnya magang di Belanda gitu. Jadi sebelum kerja di Belanda dia pas semester berapa ya? Kita dulu 6 ya. Semester 7 dong. Sorry, 7 ya, semester 7 kita dapat diharuskan untuk magang dan dia ternyata cabut ke Belanda gitu. Nah, how prosesnya adalah formulanya tadi dia udah sampaikan bahwa eh, lo apply aja kayak sekitar 50 ya saatnya tadi ya. Lo kayak Banyak banget banyak banget infonya. dan dibalasnya ternyata cuma 4 gitu. Literally 4. Sorry, aku belum nanya itu range waktunya berapa lama ya saatnya? Dibalas itu. Dibalesnya nggak terlalu lama sih, kayak within 1-2 minggu dapat Serius? balasan dari mereka. Banyak yang bales bilang kayak we are sorry, kita nggak bisa provide Ya, ya dan uh, student dari outside of Europe. Tapi 2 kayak masih ragu, terus tapi akhirnya 2 yang ngajak interview gitu sih. oke, dan prosesnya akan seperti itu dan di interview itu lo akan ditanya lebih ke soft skill yang lo punya gitu, terus self development lo seperti apa di dunia kerja ini, apakah lo mampu bekerja sama atau enggak gitu. Nah, sampai akhirnya lo berangkat ke sana ya, ke studio itu ya, gitu. Iya, iya. Terus tadi kita sempat ngobrol bahwa sebenarnya kayak penggunaan software atau apapun itu yang kita kuasain itu sebenarnya itu tidak akan berpengaruh di dunia kerja itu, gitu. Itu akan balik Nggak lagi ke banyak. dalam ya nggak banyak sih, akan balik lagi ke tempat kerja tempat kerja kita gitu. Karena yang dilihat adalah teamwork yang kita punya ya sebenarnya ya, teamwork yang kita Mm. punya daripada kemampuan skill dari yang kita kuasain gitu ya, walaupun itu penting. Cuman kalau tadi Satrina bilang bahwa overall kebanyakan di Belanda itu studio itu mengutamakan kerja sama tim Iya, gitu. sama satu lagi ini sih, jadi sebelum di-hire biasanya kita dikasih tes gitu, dikasih tes, kita disuruh kerja 1 hari di Ya, perusahaan mereka, dikasih kerjaan real, kerjaan proyek yang sedang berlangsung di kantor mereka, terus, hasilnya ya dilihat kita kira-kira punya potensial apa enggak, atau kita bisa ngerjain pekerjaan mereka ya, apa jadi enggak, gitu. kayak di ospek gitu ya, kayak di ospek gitu ya Put ya. Semacam itu. Ya, kayak di ospek. Terus lu bisa menggunakan visa holiday lu untuk sebenarnya ketika lu um, apply sebagai as an internship, karena visa holiday itu maksimal 3 bulan ya, atau memang memang 3 bulan atau Ya, sampai 6 bulan ya. betul. Sebenarnya maksimal tuh 3 bulan, tapi kayak 3 bulan lebih berapa hari gitu sih. Kayak kalau nggak salah 3 bulan lebih dua Ya, minggu apa? jadi Kalau kalau nggak salah ya. Dan itu pun gue sebenarnya balik ke Indonesia 4 hari setelah visa gue expired, tapi nggak ada masalah nggak ada karena masalah itu.
Karena mereka punya buffer gitu loh, kayak beberapa hari setelah visa expired, masih boleh keluar tanpa ada masalah gitu. Sebenarnya kan Tapi hoki intinya lo gede sih. rezeki. Iya. Tapi intinya karena memang gue cuma, kerja di sana sebagai intern, desainer, Hmm. cuma 3 bulan, dan selama 3 bulan itu juga digajinya cuma kayak ibarat buat jajan-jajan uang makan doang lah gitu. Jadi bukan yang digaji full. Makanya sama pemerintahnya nggak masalah untuk pakai visa liburan. Jadi gini, ternyata lo bisa menggunakan visa holiday lo ketika lo internship dan lo harus gunakan itu semaksimal mungkin ketika lo bekerja Benar, di internship itu, as internship gitu. Maksud gue gitu. benar. Kenapa? Karena ternyata ketika si ibaratnya bos ya, kita CEO atau apapun itu tertarik dengan apa kemampuan yang udah lo lakuin di dunia kerja atau di kantor itu, dia akan membantu menaikkan visanya menjadi visa kerja Kerja ya, gitu, jasa buat stay kerja di sini. gitu. Atau bahkan ngebantu lo buat bener-bener stay di sini sampai akhirnya dapat permanent residence permit. Ya, cuman masalahnya kan kalau misalnya kita kuliah di Indonesia itu kita ada namanya disertasi, semua juga ada pastinya gitu ya. Hampir 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 bisa dibilang itu dan kita akan kepotong itu mau nggak mau kita kembali ke Indonesia. Pas 3 bulan magang gue kelar, terus gue nanya, gue boleh nggak stay longer di sini karena I really like the job gitu. Terus mereka juga excited, tapi ternyata saat itu gue nggak bisa extend visa gue. Jadi gue harus balik ke Indonesia, TA gitu-gitu. Hmm. Tapi saat itu selesai TA, gue wisuda, gue upload foto di Facebook pakai toga gitu-gitu. Ya, Terus ternyata project manager gue itu ngeliat, dan dia ngekomen doang, awalnya cuma ngekomen selamat bla 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 bla. Seminggu dari itu gue dapet email dari mereka oke, gitu, oke. nawarin buat balik kerja gitu. Jadi sebenarnya itu udah kita omongin tadi dalam 1 jam itu, cuman ada faktor X yang membuat kita mengulangi itu dan kita ringkas secara detail gitu. Jadi buat kalian yang emang tiba-tiba nanti banyak pertanyaan yang kayak mungkin apa yang mau kalian tanyakan bisa taruh di komen gitu. Terus tapi kita akan coba mendetailkan itu lagi ya sekali lagi gitu. Oke, berbicara dengan how to work di Amsterdam itu sebenarnya nggak beda jauh sama di sini. Kita ada deadline, ada lembur juga tadi setelah kita bahas. Yang dihindari dari satu perusahaan itu cuma kalau workflow-nya nggak lancar gitu. Jadi kita Ya, mengusahakan semuanya berjalan lancar, satu tim kita bisa mengakses proyek tersebut gitu, paham tentang proyek tersebut, bisa dibuka, bisa dikerjain gitu. Jadi apapun software yang digunain di perusahaan itu gitu, ya udah fokusnya ke situ aja. Jadi nggak perlu juga kita sebagai lulusan mahasiswa, kita harus tahu semua software gitu, enggak juga gitu. Lo expertnya, confidentnya kerja di apa, atau enggak lo misalnya melamar di satu perusahaan ternyata mereka menggunakan Cinema 4D misalnya, ya ya, udah lo go for it aja, go untuk Cinema 4D aja gitu. ya. Dan menariknya adalah dari pengalaman dia bekerja di sana, sekarang dia sedang bekerja di salah satu perusahaan bernama apa ya, Sate? Pivot. Apa? Pivot. Sedikit info tentang tempat kerja dia sekarang dan porto dia yang menarik menurut gua karena gue sempat 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 melihat dia membuat untuk acara yang sebenarnya kita udah pada kenal juga, The Voice, apalagi sih Bud? Guys, X Factor, X Idol, Factor, Idol ataupun yang terus overall itu banyak ditampilkan intinya, di TV ya sebenarnya ya. oh ya, Ya show gitu. gitu, TV show gitu. Oke. Mungkin sudah dipersiapkan kah porto-porto yang lo siapkan pas. Sebenarnya sebenarnya gue mungkin gue terlalu nyaman kali ya sama kerjaan gue yang sekarang ini, jadi gue nggak pernah update portfolio lagi. Tapi Asik. ada Iya ya, ngerti 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 ngerti. Gue juga gak pernah update lagi sekarang. tapi kebetulan ada tahun 2017 gue bikin showreel 1 kali, jadi bisa gue tunjukin. Ini mau gue kasih link aja atau mau share screen? Kayaknya lo bisa share screen deh. Oke,
Bentar ya. Gue menjadikan lo ini dulu kali ya, co-host. Atau bisa? Nggak bisa. Oke, make host. Bisa. Bisa? Host disabled. Oke, bisa nggak? Ya. Oke, buat kalian yang udah menyaksikan podcast gue tadi, gue minta maaf kalau emang masih agak ada yang membingungkan atau apapun itu. Semoga kedepannya gue akan bisa membuat podcast lebih baik. Untuk yang tadi sempat dimention sama teman gue Satrina, karena tiba-tiba record di bagian akhir ketika dia ngasih ngeliat portofolio ternyata kepotong, gue akan ngasih namanya link atau nama dia di bawah ini, jadi kalian bisa cek sendiri di YouTube. Kebetulan dia upload semua itu di YouTube, portofolio yang dia kerjakan gitu. Jadi nanti gue akan kasih tahu di sini. Dan terima kasih buat kalian semua yang udah nonton. Semoga bermanfaat dan semoga gue bisa upload soal podcast berikutnya ke beberapa teman gue yang ada di circle gue. Sama jangan lupa subscribe, komen, dan like ya, sama share kalau mau. Oke? Thank you. Aktifin notifikasi, jangan lupa. Makasih.